dan lemparan ke dalam bagi PSIS di jantung pertahanan mereka sendiri sudah dilakukan. Kita melihat di sini bagaimana kondisi lapangan di Stadion Jatidiri Semarang sedikit berair. Sepertinya kota Semarang baru saja disiram oleh hujan yang lumayan deras. Dan tentu saja ini berdampak kepada laju bola yang boleh jadi akan mengalir jauh lebih cepat dengan kondisi lapangan yang licin seperti ini. Kali ini PSIS Semarang melalui Gaston Castaño. Wow! Berbahaya. Sebuah tendangan spekulasi yang awalnya kita lihat lambung cukup tinggi. Ya, satu percobaan awal kita bagaimana Gaston mau melakukan shooting yang deflected mengenai pemain belakang daripada PSM, namun memang sayang sekali masih belum mengarah ke gawang dan di atas misal dari Samsidar. Ya. Masih PSIS Semarang lemah kali ini. Kita melihat bagaimana skuad Bambang Nurdiansyah ketika dia memilih untuk menyimpan Solomon Begondo di lini depan. Kita tahu bahwa Gaston Castaño sekarang diplot berduet dengan Basile Onambele. Serangan PSIS Semarang lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Sekali kontrol Gaston Castaño. Ya, Masih kali melebar, kedua, Bung. Ya. kita kali kedua bagaimana Gaston begitu bebas mau melakukan shooting. Kita lihat blocking yang belum begitu baik. Ditunjukkan pertahanan dari PSM Makassar menyebabkan Gaston mampu melakukan kontrol, melakukan shooting yang saya pikir sedikitnya juga bisa berpengaruh buruk kepada PSM apabila terus masih diberikan kesempatan melakukan shooting. Ya, saya sepakat dengan itu. Kita tahu bagaimana dalam kesempatan yang kedua ini. Di daerah pertahanan PSIS Semarang sudah dilakukan Aldo Barreto, Basile Onambele, jauh ke depan Basile yang dituju adalah Gaston Castaño. Kita lihat memang agak sedikit tinggi Hamdi angkat kakinya, ini dia membahayakan gerakan dari Gaston Castaño. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Ya. Basile Onambele. Ini benar-benar sebuah ujian yang berat tentu saja buat seorang BN bersama PSIS Semarang. Dan kita tahu bahwa sekarang Jatidiri pun tidak begitu angker buat tim-tim tamu. Dalam 4 kali pertemuan antara kedua tim sebelumnya, keunggulan sementara masih tetap dipegang oleh PSM Makassar dengan 2 kali kemenangan. Hanya 1 kemenangan yang diraih oleh PSIS. Itu terjadi pada babak 8 besar Liga Indonesia beberapa tahun yang lalu, di mana pada saat itu PSIS Semarang juga berada di bawah asuhan Bambang Nurdiansyah. Smacks atau para pencinta PSIS Semarang tentunya berharap semoga kenangan manis yang sama bisa terulang. Anwaruddin kerjasama dia dengan Bangun Permana. Masih ada Uja, Irsa Taras, Kadafi, masih Kadafi, langsung ke depan. Yang dituju adalah Julio Lopez. Julio Lopez, masih Julio Lopez. Masuki kotak penalti PSIS Semarang, melepaskan umpan Julio Lopez. Claudio Proneto di situ. Sayang sekali. Iya, betul sekali. Kita lihat sayang sekali memang kesempatan tadi dimiliki oleh Jelo. Apabila dia berani mengambil keputusan untuk melakukan shooting langsung. Karena kita lihat kiper sudah meninggalkan gawangnya dan sebenarnya dia membawa bola menjauh dari gawang. Inilah yang menyebabkan akhirnya peluang ini mentah lagi. Mentah percuma. Ya. Antara 2-0 dan ditewaskan oleh Persib Bandung dengan skor 3-1. Iya. Satu-satunya kemenangan berhasil mereka raih dalam 7 pertandingan terakhir adalah pada saat melawan Persipura. Ya. Dan itu di tangan pelatih Bambang Nurdiansyah. Sebuah kemenangan yang mengejutkan tentu saja yang mereka dapatkan di Jatidiri Semarang.
Proneto kerjasama dengan Gaddafi. Nyaris saja sebuah tendangan first time yang dilepaskan oleh Gaddafi. Masih tipis di atas Mr. Gawang Basuki. Ya, satu peluang sangat baik kita lihat. Dengan satu sentuhan, Proneto memberikan umpan kepada Gaddafi yang naik begitu jauh. Dan kita lihat syuting yang sangat baik, namun akurasinya belum mengarah ke gawang. Apabila kerap sekali Gaddafi mampu atau berani melakukan... Irsyad Aras. Masih Irsyad. Ada Gaddafi di situ. Aldo Barreto lepaskan umpan ke sisi sebelah kiri. Proneto. Masih Proneto dikawal dengan ketat oleh Ilham Asdad. Terjatuh Proneto. Ya, sebuah usaha yang sedikit cerdas dari Proneto. Kita melihat bagaimana pelanggaran yang tidak begitu keras dari Ilham tadi. Ilham Asdad. Ya. Iya. Set piece berbanding tipis dengan sebuah sepak pojok. Kembali akan dieksekusi oleh Proneto. Sebuah set piece. Kita lihat bagaimana Jello terus ditempel oleh Idrus Gunawan. Lepaskan umpan Proneto ke tiang jauh. Ada Gaddafi dan juga Ojed. Dan wow, nyaris saja Bung. Sebuah bola liar berhasil disambar oleh Aldo Barreto. Masih tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang Basuki. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana bola liar disambut dengan tendangan first time oleh Aldo Barreto. Ya, back pass dengan dada tadi oleh Oja sangat baik mengarah kepada Barreto. Ya, atau Ali Gaddafi tadi kita lihat bagaimana Barreto melakukan tendangan sambil menjatuhkan badannya, tubuhnya. Namun memang akurasi kembali belum mengarah ke gawang. Dan inilah kelihatan juga masih belum mampunya pemain-pemain dari PSM Makassar untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Ya. Sebuah sliding yang cukup berbahaya dilakukan oleh Hamdi Hamzah tadi. Menghasilkan tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Ilham Asdad jauh ke depan. Ada Basilio Nambele. Basilio Nambele membentur badan Hamdi Hamzah. Nyaris saja Bung. Ya, satu peluang yang saya pikir sangat matang lewat Basilio Nambele. Kita lihat bagaimana dia begitu bebas melepaskan tendangan untuk kemudian membentur salah satu pemain. Yang dilakukan oleh Jayusman. Basilio Nambele. Kembali ke Basile. Berpindah ke kanan. Bebas. Yang dituju adalah Arif Ferry. Ya, agak sedikit mengkhawatirkan kita lihat bagaimana serangan-serangan anak-anak PSIS Semarang dari sektor kiri pertahanan PSM. Kerap membuahkan peluang-peluang yang lumayan matang. Dan ini tentu saja juga sebuah sinyal yang membahayakan buat barisan belakang PSM Makassar. Di mana kita perlu mempertanyakan soal yang beredar dalam laga ini. Syamsul Herudin, Irsyad Aras, langsung ke depan yang dituju adalah Ali Gaddafi. Dibayang-bayangin dekat-dekat oleh Idrus Gunawan dan kali ini tampaknya asisten wasit 2 melihat bahwa Ali Gaddafi terlebih dahulu melakukan sebuah pelanggaran terhadap Idrus.